Karena itu, fahami kalimat yang ada di dalam Al-Quran, dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ. Jangan sampai kamu meninggal melainkan dalam keadaan Muslim. Muslim di situ apa? Yaitu orang yang bertauhid. Karena pintu gerbang untuk masuk ke dalam Islam adalah asyhadatan. Syahadat itulah pintu gerbang orang untuk masuk ke dalam Islam. Sebagaimana jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Jibril alaihissalam ketika Jibril bertanya, "Ma huwal Islam?" Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kalau kita membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, bagaimana kita memahaminya? Jangan kamu meninggal melainkan dalam keadaan berkeislaman. Apa awal langkah pertama orang berada di dalam Islam? Adalah mengakui dan membenarkan bahwa la ilaha illallah Muhammad, berarti matilah di dalam kalimat itu. Artinya, kalau kamu ingin selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat, untuk kehidupan akhiratmu, maka tutuplah hayatmu dengan tidak ada keraguan sedikit pun terhadap syahadatmu. Dan tentu kamu mesti menunaikan konsekuensi dan komitmen yang kamu bangun atas pernyataan syahadatain itu. Begitu kita memahami secara sederhana petunjuk ayat tersebut. Nah, bertauhid atau istiqamah dengan kalimat tauhid zahiran wa batinan itu adalah hak Allah. Hak Allah yang tidak bisa ditawar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Muaz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Dan Muaz, kuntu radifan Nabi, aku pernah berboncengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar, di atas keledai. Di keledai itu dinaiki oleh dua orang. Rasulullah yang menungganginya dan di belakang beliau tumpangkan siapa? Muaz ibni Jabal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang memboncengkan anak-anak muda. Nah, itu ada kitab yang bernama Ardafun Nabi. Sahabat-sahabat yang pernah diboncengkan oleh Nabi, termasuk Ibnu Abbas, Fadl, Usamah bin Zaid. Ketika menunggangi keledai yang bernama Ufair, keledai Nabi, faqala, Nabi bertanya dalam perjalanan, ya Muaz, wahai Muaz, hal tadri haqqallahi ala ibadi? Wahai Muaz, apakah engkau tahu apa yang menjadi hak Allah atas hambanya? Hak Allah atas hamba berarti kewajiban hamba terhadap Allah.
Wa ma haqqal ibad, wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa pula yang menjadi hak hamba atas Allah. Tahukah kita kalau dihadapkan pertanyaan itu kepada kita, apa hak Allah atas kita? Dan apa yang menjadi hak kita sebagai hamba atas Allah? Tentu kita tidak bisa mewajibkan kepada Allah. Allah Rabbul Alamin, tentu kita tidak bisa mewajibkan. Tapi makna hakul ibad, hak hamba atas Allah, Allah Subhanahu wa taala yang menjamin bahwa Allah berikan apa yang menjadi hak hamba tersebut. Apa jawaban Muaz ibn Jabal? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Faqal, maka Nabi pun bersabda, fa inna haqqallah, maka sesungguhnya hak Allah ala ibadihi, atas hambanya adalah ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hambanya adalah hamba itu wajib menyembahnya, menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Itu hak Allah atas kita. Tauhidkan dia di dalam ibadah. Jangan persekutukan ia dengan apapun. Tauhidkan Allah secara total. Apakah akan dibagi tauhid itu menjadi uluhiyah, rububiyah? Dalam seluruh keadaanmu, sifatmu, kondisimu, kamu harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan persekutukan ia dengan apapun. Sedangkan hak hamba atas Allah, yaitu jaminan Allah Subhanahu wa taala alla yu'adziba man la yusyrik bihi syai'a. Allah memberikan jaminan, mewajibkan atas dirinya, bukan kita yang mewajibkan Allah. Jangan difahami pula kita punya hak pula untuk mewajibkan, mengharuskan Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang menjamin, artinya ia yang mewajibkan atas dirinya tidak akan mengazab siapapun yang tidak mempersekutukan ia dengan apapun. Itu jaminan. Allah yu'adziba man la yusyrik bihi syai'a. Yakinlah itu. Kalau kita tidak mempersekutukan Allah dengan apapun, maka ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mewajibkan atas dirinya tidak mengazab siapapun yang tidak berbuat syirik. Siapapun yang tidak berbuat syirik tidak akan diazab oleh Allah. Dan tentu Allah berhak
untuk menetapkan atas dirinya apa yang dia lakukan, apa yang tidak dia lakukan. Karena dia fa'alul lima yurid, dan berbuat apa saja yang dia kehendaki. Allah mewajibkan atas banyak perkara-perkara yang tentu Allah maha mampu untuk melakukan apa saja, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas dirinya sehingga ada hal-hal perkara-perkara yang tidak akan dilakukan oleh Allah. Apa di antaranya? Salah satunya ini, tidak akan mengazab orang yang bersih keimanannya dari kesyirikan. Ya sama, Allah juga tidak akan berbuat zalim. Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Inni haramtu zulma ala nafsi. Nah, itulah keutamaan kalimat tauhid, sehingga orang yang mati dalam keadaan bertauhid, tidak ada mempersekutukan Allah dengan apapun, maka kemuliaan yang didapatnya di antaranya adalah orang itulah as'adun nas, manusia yang paling senang, yang paling bahagia, yang paling beruntung karena mendapatkan apa? Syafaat. Jadi kalau kita yakin begitu dahsyatnya suasana dan situasi di hari kiamat yang akan dihadapi oleh manusia, kalau yakin dengan itu, ketahuilah salah satu yang akan meringankan beban berat itu adalah syafaatul Rasul. Syafaat Rasul. Nah, kalau ingin mendapatkan syafaat itu kelak, apa tugas utama kita? Jaga iman.